amri lisani yafqahul qawli. Alhamdulillah wa syukurillah, nikmatillah semuanya kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam acara Sister Sekolah Kalimat Terpadu yang baru kita mulai lagi ini ya Teh Lina, ini baru kita mulai lagi setelah kita off beberapa bulan dari mulai bulan Ramadan, bulan Syawal, sekarang masuk bulan Dzulhijjah ya, bertepatan dengan bulan Juni tahun 2022. Mudah-mudahan ibu-ibu semuanya masih semangat, masih antusias untuk mengikuti acara Sister ini ya. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, kepada para sahabat, kepada para tabi'in, juga kepada seluruh umat manusia, kepada semua yang terus mengikutinya, yang beristiqomah di jalannya, dan mudah-mudahan kita semuanya berada di dalamnya. Semuanya, biasa acara Sister kita kali ini akan dibuka dengan pembukaan, kemudian pembacaan ayat suci Al-Quran, pemaparan materi, kemudian door prize, dan penutup. Nah, kita buka saja acara ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, untuk menambah kesejukan hati kita nih ya pada sore hari ini, soalnya ini di sini panas banget nih, biar sejuk kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Adinda Almira, yang akan membacakan surat Al-Baqarah ayat 195 sampai dengan 196. Pada Almira, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul hajja wal umrata lillah fa in uhsirtum famastaysara minal hadi wa la tahliqu ru'usakum hatta yablughal hadyu mahillah faman kana minkum maridan aw bihi azam min ra'sihi fafidyatun min siyamin aw sadaqatin aw nusuk fa iza amintum faman tamatta'a bil umrati ila hajji famastaysara minal hadi faman lam yajid fasiyamu salasati ayyamin fil hajji wa sab'atin iza raja'tum tilka asyaratun kamilah zalika liman lam yakun ahluhu hadiril masjidil haram wattaqullaha wa'lamu annallaha syadidul iqab. Dan infakkanlah hartamu di jalan Allah, dan janganlah kamu jatuhkan diri sendiri ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri. Dan berbuat baiklah, sungguh Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umroh karena Allah. Tetapi jika kamu terkepung oleh musuh, maka sembelihlah hadyu yang mudah didapat. Dan jangan
kamu mencukur kepalamu sebelum hadi sampai di tempat penyembelihannya. Jika ada di antara kamu yang sakit atau ada gangguan di kepalanya, lalu dia bercukur, maka dia wajib berfidyah, yaitu berpuasa, bersedekah, atau berkurban. Apabila kamu dalam keadaan aman, maka barang siapa mengerjakan umroh sebelum haji, dia wajib menyembelih hadi yang mudah didapat. Tetapi jika dia tidak mendapatkannya, maka dia wajib berpuasa 3 hari dalam musim haji dan 7 hari setelah kamu kembali. Itu seluruhnya 10 hari. Demikian itu, bagi orang yang keluarganya tidak ada tinggal di sekitar Masjidil Haram, bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah sangat keras hukumannya. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, Masya Allah. Terima kasih kepada Almira yang Mau kabur aja anaknya. selalu semangat. Di Almira ini kalau diminta tilawah, Alhamdulillah, makasih ya Almira. Selamat juga tuh baru wisuda khataman tuh Almira, selamat ya. Masya Allah. Ya, makasih. Doain ya Bu, semoga istiqomah. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Baiklah, teteh-teteh semuanya, sebentar lagi kita akan langsung aja ya mendengarkan materi yang akan dipaparkan oleh Dr. Lina. Namun sebelumnya, yang belum mengenal Teh Lina, saya perkenalkan dulu ya beliau. Teh Lina ini nama lengkapnya Dr. Erlina Damayanti. Kemudian lahir di Jakarta tanggal 15 September tahun 1978. Beliau mempunyai 3 orang putri dan 1 orang putra. Beliau lulusan Universitas Padjadjaran Fakultas Kedokteran dan kegiatan beliau sekarang sebagai ibu rumah tangga dan juga dokter umum. Betul begitu ya, Dok ya? Ilmu sama kita di sini. Iya. Insya Allah saya nggak bosan. Khawatirnya ibu-ibu sih malah bosan sama saya. Semangat Teteh, langsung saja Teteh. Kita mulai ibu-ibu ya semua. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Segala puji hanyalah milik Allah yang telah memberikan kita kesempatan ya untuk bertemu lagi ya dalam pertemuan offline ya. Sebenarnya untuk mungkin nggak usah formal ya, kita sekedar ngobrol-ngobrol, saling sharing gitu ya tentang kesehatan tulang gitu ya. Bentar ini kayaknya. Jadi ini mudah-mudahan ibu-ibu belum bosan ya. Ini kalau nggak salah pertemuan ketiga ya dengan saya tentang materi kesehatan. Bosan Dok. Ya, baiklah kita masuk ya ke materi tentang tulang kokoh kuat sampai tua ya yang diminta oleh Bu Eva ya. Tentang tulang ini memang menarik ya karena masih jadi permasalahan ya di masalah kesehatan dan cuma di Indonesia gitu ya, di seluruh dunia gitu, bahwa tulang kita itu ketika makin tua kondisinya udah beda ya, udah beda dengan waktu kita masih muda gitu. Dan karena tulang itu fungsinya sangat vital gitu ya, akhirnya dia nanti ketika tidak kuat lagi akan bisa menimbulkan masalah-masalah kesehatan gitu. Jadi akhirnya penting ya buat kita untuk mengetahui bagaimana sih menjaga supaya tulang kita itu tetap kuat.
Oke. Jadi kalau kita bicara tulang ya biar lebih terbayang kayak apa sih gitu ya tulang tuh dalamnya gitu. Nah ini kalau dilihat komposisi tulang ini ada lapisan yang luar ya. Lapisan luar itu dia sangat padat gitu, keras gitu ya, compact ya, padat ya. Sementara yang dalamnya itu dia lebih kayak busa ya, sponge ya, makanya disebutnya spongy bone gitu. Nah itu ada matriks-matriks di dalamnya. Nah sebetulnya ya kalau kita lihat gitu ya, struktur tulang ini materi besarnya tuh bukan cuma kalsium gitu ya, tapi dia juga ada kolagen gitu, yang membentuk jaring-jaring ini ya, matriks ini. Kemudian jaring-jaring ini dikuatkan ya oleh mineral yang terdiri dari kalsium, fosfor dan lain-lain gitu. Jadi sebetulnya karena dia ada kolagennya juga, tulang itu nggak cuma kuat gitu, tapi juga lentur, fleksibel gitu. Karena kan kita butuh menahan supaya nggak mudah patah, bukan cuma kuat ya, tapi juga lentur gitu. Kayak misalnya dahan pohon ya atau ranting pohon gitu. Ranting pohon yang sudah tua cenderung lebih kering ya. Itu kan walaupun kuat dia akan lebih mudah patah gitu ketimbang yang dia masih lebih muda gitu ya. Atau misalnya kayak dahan yang kelihatan lebih lentur tuh kalau pohon itu mungkin ya jambu batu ya. Jambu batu itu kan dahannya lebih lentur ya. Jadi ketika diinjak, ketika ada tahanan, dia bisa menahan sehingga tidak mudah patah gitu. Jadi selain butuh kekuatan, maka kita juga butuh tulang itu juga dibentuk untuk kelenturannya. Nah, oke ya, ini tentang struktur tulang kita. Kemudian, nah ini saya membuat analogi ya, analogi tentang tulang kita tuh diibaratkan seperti akun bank ya, akun rekening kita di bank gitu ya. Jadi tulang itu sebagai tempat untuk menyimpan dan mengambil gitu. Kan kalau di rekening bank kita kan menyimpan dan mengambil uang gitu ya. Tapi kalau di tulang kita menyimpan zat-zat mineral ya yang menguatkan tulang itu gitu ya. Dan kita juga mengambil gitu. Jadi prosesnya berjalan terus gitu. Jadi kalau kita lihat di ronsen misalnya ya, gambar tulang kita tuh kan kayaknya begitu aja gitu ya. Tapi sebetulnya tulang-tulang kita itu hidup gitu. Kalau kita lihat secara mikroskopik gitu ya, dengan pembesaran gitu, kelihatan ada proses apa namanya istilahnya membentuk dan menghancurkan gitu. Jadi, nah di sini ada peran yang namanya sel osteoblast dan osteoklas ya. Jadi osteoblast ini gunanya untuk membentuk tulang-tulang yang baru, gitu ya. Kemudian osteoklas dia justru yang menghancurkan dan memakan sel-sel tulang. Dan mereka ini kerjanya sangat bijak dan cerdas ya. Jadi nggak asal membentuk, nggak asal hancurin, makan gitu. Jadi kalau si osteoklas ini dia akan mengambil sel-sel tulang yang dia sudah rusak gitu ya, sudah tua gitu ya, atau sakit, damage gitu ya, kerusakan, ada sakit, maka dia akan dimakanin gitu ya. Dan nanti osteoblast akan mengisi lagi gitu sel-sel tulang yang sudah dimakan. Nah itu ya ada peran osteoblast dan osteoklas. Ini yang kita analogikan, osteoblast ini seperti kita menyimpan gitu ya, menyimpan. Sementara osteoklas itu seperti kita mengambil gitu ya. Kalau dalam rekening gitu. Nah, ternyata gitu ya, masa menyimpan ini itu dimulai dari anak-anak gitu. Dan remaja justru ketika anak-anak dan remaja masa menyimpan itu masa yang paling banyak gitu. Masa yang sangat apa ya, istilahnya kita tuh kalau di tabungan tuh lagi gendut-gendutnya gitu rekening itu gitu. Karena makanya ketika proses osteoblastnya itu jauh lebih banyak ya, lebih cepat dibanding osteoklas, makanya anak-anak dan remaja itu tulangnya akhirnya bisa bertambah besar ya, bertambah berat gitu dan bertambah padat gitu. Itu pada puncaknya adalah ketika di usia 30 ya, 20-an 30 itu tulang kita tuh di kondisi yang sangat padat-padatnya. Nah, masalahnya gitu ya, setelah usia 30 apa yang terjadi gitu. Nah, itu waktunya kita mengambil simpanan-simpanan kita gitu.
Jadi di saat usia 30 itu mulai itu kita ambil cadangan-cadangan mineral kalsium kita di tulang gitu. Mau nggak mau memang prosesnya seperti itu gitu ya. Proses degeneratif ya, proses di mana tubuh kita menua gitu ya, yang memang nggak bisa dihindari gitu. Tapi kita bisa coba untuk kita bisa upayakan supaya proses pengambilan mineral-mineral itu tidak terlalu cepat gitu ya. Bisa kita, kalau bisa malah kita perlama gitu ya, supaya tulang kita tetap kuat gitu. Ya, masa dewasa dan masa tua itu masa mengambil mineral kita. Dan banyak hal gitu ya yang mempengaruhi gitu. Nah, ini kalau mau lihat ada gambaran kayak apa sih ya terjadinya osteoporosis. Nah, ini keterangannya ya. Jadi nanti kan kalau ketika di atas 30 itu kita mulai diambil ya cadangan-cadangan mineral kalsium kita di tulang gitu. Karena memang kalsium yang terbanyak itu 90% di tubuh kita itu dia ada tertimbun di dalam tulang dan gigi. Nah, yang 1%-nya dia beredar dalam darah. Nanti kebutuhannya banyak ya, bisa untuk kerja jantung, kemudian juga untuk pembentukan pembekuan darah dan lain-lain. Nah, kalau yang 1% itu jumlahnya kurang gitu ya dari asupan makan kita, itu akan semakin cepat diambil tuh cadangan yang ada di dalam tulang dan gigi. Nah, jadi kan kalau kita nggak jaga pasti akan lebih cepat ya. Jadi si tulang yang cadangan itu makin lama makin keropos gitu, karena terambil terus itu. Nah, ketika tulang itu mulai keropos, nah saat itulah disebut osteoporosis gitu. Sebelum sampai osteoporosis ada istilahnya namanya osteopenia ya. Osteopenia itu jumlahnya udah mulai defisit nih, udah berkurang gitu, berkurang banyak gitu. Tapi belum sampai osteoporosis yang sangat mengkhawatirkan kondisinya mengancam untuk mudah terjadi patah gitu ya, patah tulang. Por ini kan porus ya, pori-pori. Jadi si tulangnya itu di dalamnya tuh rongga-rongganya tuh jelas banget gitu. Karena apa? Karena kepadatannya berkurang gitu mineralnya. Nah kan akhirnya karena porus, jadi ketika ada tekanan gitu ya, kekuatannya pasti akan berkurang gitu. Sama seperti kusen atau lemari yang dimakanin rayap ya. Kan kadang-kadang luarnya kelihatannya utuh ya, tapi ketika di dalamnya digerogotin, ketika ada sesuatu yang beban aja dia bisa rubuh gitu ya. Nah, pada tulang osteoporosis juga begitu gitu. Bahkan disebutkan nggak harus ada tekanan besar gitu. Ketika aktivitas yang biasa aja tiba-tiba dia bisa patah. Gitu. Nah, ini gambarannya seperti ini nih ya. Yang sebelah kiri ini ada normal bone matrix ya, yang tengah ya. Nah itu normal tuh kelihatan porusnya lebih padat ya, pori-porinya. Sementara ketika udah masuk osteoporosis, si pori-porinya tuh makin kelihatan jelas. Jadi dia lebih rapuh. Nah kebanyakan yang terjadi duluan osteoporosis tuh lokasinya ada di pergelangan tangan, kemudian di panggul, kemudian juga ada di tulang belakang. Nah, masalahnya osteoporosis itu nggak bergejala gitu. Jadi ketika si tulang-tulang itu mulai mengeropos, nggak ada yang dirasa sama kita gitu ya. Hampir tidak ada keluhan gitu. Nanti ketika mulai ada keluhan ketika udah terjadi patah gitu ya, fraktur gitu. Tiba-tiba fraktur, padahal cuma keseleo dikit tapi fraktur gitu ya, panggulnya pas di ronsen kelihatan tuh. Mulai densitas tulangnya udah mulai berkurang gitu ya. Nah ini diperjelas ya dengan mikroskop yang lebih besar ya ukurannya, pembesarannya maksudnya itu kelihatan ya kondisi tulang pada osteoporosis itu dibandingkan dengan yang normal. Nah tadi kan kita udah bahas ya. Jadi ketika di usia 30 ternyata kita tuh udah mulai tuh mengambil cadangan lemak, cadangan kalsium ya di dalam tulang kita gitu. Tapi ada yang mempengaruhi ya, ada yang mempengaruhi bisa lebih cepat, bisa lebih lambat gitu ya. Apa aja sih gitu ya. Nah ini ada beberapa ya resiko yang bisa kita modifikasi. Jadi
ada faktor risiko yang bisa kita modifikasi, ada yang tidak bisa dimodifikasi. Yang tidak bisa dimodifikasi nih ya, misalnya pada perempuan lebih banyak terjadi osteoporosis daripada laki-laki. Ya kita kan perempuan ya nggak bisa juga ya kita mengubah kodrat ya, ya pasti kita tinggal jalanin aja. Udah dari sananya ketika perempuan apalagi ketika masuk menopause ya itu akan lebih mudah muncul ya, timbul untuk osteoporosis dibanding laki-laki. Gitu. Kemudian yang kedua adalah usia. Usia makin tua kita ya pasti kemungkinan untuk osteoporosis makin tinggi. Sama kayak uban gitulah ya. Kan ini termasuk degeneratif ya, penyakit penuaan gitu. Kita kan nggak bisa mencegah, nggak bisa timbul uban gitu ya. Tapi ya itu tetap berjalan gitu ya. Semakin bertambah tua, ubannya tambah banyak gitu. Bahkan bukan cuma di rambut ya. Mungkin nanti kalau ada yang nanti kalau laki-laki kelihatan ya dia di kumisnya, di janggutnya atau di alisnya ya. Nenek-nenek kan perempuan juga gitu bisa muncul di alisnya gitu, tempat-tempat lain. Nah kemudian ras itu orang-orang Kaukasia ya, yang putih kulit putih ya Amerika, Eropa dan ras Asia itu resiko untuk terjadinya osteoporosis itu lebih tinggi ketimbang ras di luar itu, misalnya kayak rasnya Negroid ya, itu dia tulang-tulangnya itu lebih kuat gitu. Kemudian juga ada riwayat keluarga. Riwayat keluarga, kalau di keluarganya ada yang osteoporosis, maka dia punya kemungkinannya lebih tinggi untuk kena osteoporosis juga ketimbang di keluarganya nggak ada yang kena osteoporosis, yang nggak mengalami gitu ya. Gitu. Nah, ada juga faktor risiko yang bisa dimodifikasi ini ya. Yang bisa dimodifikasi adalah yang pertama tuh diet. Di sini saya nggak ke ini ya, di slide-nya nggak ada ya, tapi ini saya tambahan ya. Yang bisa dimodifikasi diet. Jadi kalau diet kita mencukupi kalsium ya untuk kebutuhan sehari-hari, maka cadangan yang di tulang nggak akan diambil banyak-banyak gitu. Kan cadangan itu diambil ketika asupan kalsium kita kurang gitu. Makanya diambil gitu. Nah, kemudian aktivitas fisik. Aktivitas fisik itu ternyata sangat membantu memperlambat proses terjadinya osteoporosis. Gitu. Jadi ibaratnya semakin kita banyak aktivitas fisik, si mineralisasi itu dijagain gitu. Tulang itu nggak mudah untuk keluar gitu. Olahraga ya, olahraga nih juga termasuk aktivitas fisik. Itu yang sangat disarankan gitu. Bukan cuma asupan kalsium banyak, tapi ketika tidak ada aktivitas fisik itu juga kurang manfaatnya gitu. Nah, yang penting lagi kalau kita bisa menyisipkan olahraganya itu weight bearing. Weight bearing itu kayak apa namanya? Jadi dia untuk kekuatan tulang ya, misalnya seperti apa tuh push up, squat ya. Push up-nya kan jangan bayangkan push up yang berat ya. Push up-nya kan ada tahap-tahap ya. Misalnya kayak push up di dinding dulu, kemudian push up di tangan kita taruh di meja gitu ya. Atau juga kemudian band ya, ada band, ada pita yang karet kita coba tarik gitu, itu juga menguatkan gitu ya, seperti itu. Kalaupun itu untuk yang tangan atas ya, tapi kalau untuk bawah ya tulang belakang, panggul gitu, itu sebetulnya bisa ya dengan seperti jalan kaki ya, kemudian juga naik turun tangga, itu udah baik ya. Kalau yang simple ya jalan kaki setiap hari setengah jam itu udah cukup banget ya, atau minimal seminggu 5 kali. Nah itu untuk kepadatan tulang yang bawah. Kalau mau ditambah yang atas itu tadi dengan misalnya dengan push up atau dengan kayak stretching ini ya, karet yang keras terus, jadi kita perlu bertenaga. Nah kemudian yang ketiga itu ya, hal yang bisa faktor risiko yang bisa kita modifikasi adalah berat badan. Nah, kalau berat badan ini agak beda ya. Berat badan kalau semakin kurus atau semakin kecil, faktor risiko terjadi osteoporosisnya lebih besar ketimbang orang yang badannya besar gitu. Jadi walaupun maksudnya bukan berarti kita harus gemuk banget gitu, enggak gitu. Yang jelas BMI normal aja ya. Maksudnya kalau BMI-nya kurang dari 18 ya,
kurus banget gitu ya. Nah, itu meningkatkan resiko terjadinya osteoporosis. Nah, selain itu adalah lifestyle yang buruk ya. Lifestyle yang buruk itu seperti merokok, minuman alkohol. Nah, itu sangat mempercepat pelepasan mineral dari tulang kita gitu. Ada juga ya orang-orang yang dengan penyakit tertentu sehingga dia harus konsumsi obat yang terus-menerus ya dalam jangka waktu yang lama, yaitu obat-obatan steroid gitu ya. Nah, itu juga mempercepat terjadinya osteoporosis. Tapi memang agak sulit ya karena mereka butuh ya pada orang-orang yang dengan penyakit autoimun ya, atau misalnya dia ada alergi berat gitu ya, asma ataupun yang lain gitu ya, sehingga membutuhkan obat-obat steroid yang cukup panjang. Gitu. Oke. Nah ini ada beberapa hal yang bisa kita lihat nih ya dari gejala-gejala yang bisa timbul setelah terjadi osteoporosis gitu ya. Sebelumnya nggak kelihatan gitu ya, tapi kalau udah mulai osteoporosis nanti akan kelihatan. Misalnya seperti tubuhnya memendek gitu ya. Tubuhnya memendek itu karena si tulang belakang tuh ya yang spine ya, tulang belakang kita itu kan yang memanjang itu ketika terjadi fraktur-fraktur minimal gitu ya. Jadi makin kepres gitu ya, makin ketekan gitu sehingga tubuhnya itu berkurang gitu. Jadi dibandingin 45 tahun, dibandingkan sama 55 tahun, dibandingkan sama 65 tahun itu terjadi penurunan. Ini sangat slight ya, sangat halus sehingga kadang-kadang tanpa kita sadari gitu. Karena prosesnya lama gitu ya dan tidak ada keluhan gitu. Karena frakturnya sangat minimal, fraktur-fraktur kecil jadi tidak ada keluhan gitu, nggak ada rasa nyeri, nggak ada apa. Nah, ada juga kalau misalnya kalau dia frakturnya agak besar di tulang belakang, nah itu bisa menyebabkan nyeri punggung. Gitu. Nah, selain itu juga ketika terjadi penekanan ya di daerah tulang belakang yang di atas, maka dia bisa menyebabkan mengubah postur gitu, posturnya jadi bungkuk gitu ya. Nah, postur yang bungkuk itu tuh penyebabnya bisa jadi karena osteoporosis gitu, di daerah tulang belakang. Gitu. Nah, sekarang tentang mencegah osteoporosis. Sebenarnya sih kalau tadi kita sudah bahas tentang faktor risiko, udah kebayang ya bagaimana kita menghilangkan faktor risiko itu untuk mencegah terjadinya osteoporosis. Ataupun kalau nggak bisa mencegah ya memperlama gitu ya, sangat memperlama gitu kemeroposan itu terjadi. Yang pertama adalah cukup kalsium gitu. Karena kan memang tadinya disebutkan ya selain kolagen, mineral yang paling besar dibutuhkan di tulang itu adalah kalsium. Jadi asupan kalsium kita tuh nggak bisa ditawar ya, karena tubuh kita tuh nggak bisa membentuk kalsium sendiri gitu. Jadi harus ada zatnya ya yang ada masuk ke dalam tubuh kita dari makanan. Nah itu banyak tuh di susu dan produknya ya. Jadi susunya sendiri, kemudian yogurt, ya keju gitu. Kemudian juga ternyata sayuran yang hijau itu juga banyak kandungan kalsiumnya gitu. Semakin gelap ya warna sayuran itu hijau tua itu sebetulnya kandungan nutrisinya semakin baik gitu. Ya bukan berarti kita harus itu terus, enggak. Justru kita juga kita mix ya sayuran-sayuran gitu supaya bisa dapatkan dari beberapa sumber itu karena itu lebih baik. Kemudian juga makanan laut dan kacang-kacangan. Nah ternyata selain kalsium, vitamin D juga diperlukan ya karena si vitamin D ini membantu vitamin D kurang ya sama aja gitu ya, nggak bisa jadi si kalsiumnya nggak bisa masuk tuh untuk pembentukan tulang. Nah vitamin D ini dia banyak kandungannya di dalam ikan yang berlemak, biasanya ikan-ikan yang besar ya di laut dan laut, ikan tuna, kemudian ikan salmon gitu ya. Kemudian juga ada di minyak ikan ya, kalau misalnya suka ada kayak suplemen atau apa minyak ikan tuh itu ya ada kandungan vitamin D-nya.
Kemudian juga ada di kuning telur, di hati sapi gitu ya, di jamur juga ada. Nah, itu dari asupan ya yang kita butuhkan. Kemudian yang tadi ya, karena aktivitas fisik tidak diperlukan untuk membentuk tulang yang kuat, maka suka nggak suka ya, akhirnya kita itu memang harus memaksakan diri untuk banyak gerak gitu ya, menghindari mager gitu. Syukur-syukur bisa rutin gitu ya olahraga gitu. Setiap hari setengah jam gitu jalan. Kadang-kadang kalau nggak sempat mungkin bisa disiasati, nggak sempat nih setengah jam, jadi dibagi 2 deh, 15 menit 15 menit pagi, 15 menit sore, itu juga boleh. Nah terus akan lebih baik kalau disisipkan latihan beban ya dalam olahraga kita tuh yang tadi seperti saya sebutkan tadi, bisa push up, squat atau yang lain gitu. Nah, kemudian yang keempat itu dari kebiasaan buruk ya, seperti merokok, minum alkohol gitu ya. Nah, ini yang paling nyata ya, merusak mineral tulang kita gitu. Tapi kayak makanan-makanan yang kandungannya banyak soft drink, banyak gula, kandungan gula, kemudian juga banyak kandungan garam ya, itu juga secara tidak langsung mempengaruhi mineral di tulang kita. Jadi karena kalau kita banyak asupan gula ya, kan nanti dibuang ya lewat urin kita. Nah ketika proses membuangnya biasanya dia juga narik kalsium, gitu. Akhirnya kan mempengaruhi kadar kalsium di dalam darah. Gitu. Nah kemudian yang kelima adalah screening gitu. Jadi sebelum sampai osteoporosis nih belum ada keluhan, nah bagus juga buat kita untuk bisa screening. Gitu. Screening terutama ketika masuk usia menopause ya, atau setelah menopause ya, karena itu pada perempuan menopause ketika estrogennya sudah turun drastis ya, karena ovariumnya sudah tidak menghasilkan hormon estrogen lagi. Nah ini yang menyebabkan cepat banget nih terjadi pengambilan ya, kalau dalam tadi dianalogikan dengan rekening ya. Karena si estrogen ini dia punya fungsi untuk menahan gitu. Ketika estrogennya udah habis ya, ketika menopause, akhirnya nggak ada lagi nahan, itu proses pengambilan mineral kalsium di dalam tulang kita itu terjadi sangat cepat. Gitu. Terutama di 6 sampai 8 tahun setelah menopause gitu, dibanding yang laki-laki. Tapi nanti ketika di usia 65 tahun, perempuan dan laki-laki itu kondisinya nah, ya itu mungkin gambaran ya tentang bagaimana kita menjaga kesehatan tulang kita gitu. Jadi menjaga kesehatan hari ini memberi kita harapan yang lebih baik untuk hari esok. Dan ternyata gitu ya, kita tuh bisa memulai kesehatan tulang ini nggak di usia sekarang, justru ketika anak-anak kita gitu ya, remaja, si anak-anak dan remaja tuh kita kasih pengertian bahwa mereka butuh asupan kalsium yang banyak gitu ya, dari susu dan produknya, sayuran hijau, supaya nanti bisa punya cadangan yang baik di hari tua. Oke, nah ini ya kita cintai tulang kita ya untuk investasi di hari tua kita. Jadi investasinya nggak cuma tabungan ya, deposito atau emas atau properti gitu ya, karena tulang yang kuat itu juga apa ya, kebutuhan ya untuk kita beraktivitas di hari tua. Dan kita berharap ya, kita berdoa ketika kita tua kita masih bisa tetap beraktivitas produktif. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hatur nuhun Dok untuk paparannya. Jadi intinya mah jangan menunggu osteoporosis ya Dok ya. Iya betul. Jadi harus menjaga kesehatan tulang sejak dini gitu. Nah tapi kalau buat kita ini Dok yang umurnya udah kepala 4 gitu misalnya, sudah telat atau gimana Dok? Atau masih bisa dengan menjaga kesehatan tulang gitu, dengan asupan misalnya pola makan atau gimana, itu masih bisa ya Dok ya? Iya, paling tidak kita kan menjaga supaya pengambilan tabungan gitu ya, itu
nggak terusan karena kita mencukupi asupan dalam sehari-hari kan yang tadi saya sebutin ya. Kita itu butuh kalsium, nanti akan beda-beda gitu ya kadarnya, anak-anak, remaja, orang tua, bahkan ibu hamil dan menyusui. Nah, ibu hamil menyusui kan paling banyak. Itu kan kebutuhan itu harus dipenuhi. Kalau kebutuhan itu tidak mencukupi dari asupan kita, maka dia akan mengambil tuh dari si cadangan yang ada di dalam tulang. Nah, kita berusaha menghemat gitu ya pengeluaran cadangan itu gitu. Caranya tadi asupannya cukup, aktivitas fisik gitu ya. Olahraga itu ternyata hasilnya sangat efektif untuk menjaga tulang kita untuk tidak terjadi osteoporosis gitu. Ya, meskipun dimulai dari sekarang ya Dok ya, umur 40-an. Iya, karena itu juga kok nanti kalau misalnya kan suka ada tuh ya ketika ada pemeriksaan, scanning gitu ya, hasilnya nih osteopenia gitu ya, ini hasilnya osteoporosis. Nah, untuk orang-orang yang osteopenia ini biasanya cukup dengan asupan gitu ya sama olahraga gitu. Tapi kalau udah di scan ternyata osteoporosis, nah ini mungkin ada beberapa dokter yang ngasih obat, salah satunya hormon ya, karena kan untuk kita nih perempuan, hormon estrogen yang nanti udah menurun gitu ya ketika menopause, nah itu Halo, Oh, berarti saya yang jelek ya sinyalnya ya? saya juga ada Bu, berhenti tadi. Oh, kirain saya yang sendiri ini tadi. Oh, kalau sempat ini ya kayaknya kurang bagus ya jaringannya. Saya sempat ya, jadi kayaknya ini Dok, apa namanya? Semuanya kayaknya, Ibu Zeta juga. Iya. Iya. Tapi sekarang jelas ya? Ada lagi ya? Jelas. Nah, Ya terus ini Dok, kalau misalnya ini sebelum membuka sesi tanya jawab nih, saya dulu penasaran nih Dok. Kalau misalnya kegiatan aktivitas sehari-hari kita di rumah itu bisa membantu juga ya Dok? Apa itu bisa termasuk olahraga juga? Yang bisa menguatkan tulang gitu? Iya. Naik tangga. Misalnya apa Bu? Ya misalnya nyapu, biasalah ibu-ibu gitu. Kegiatan ibu rumah tangga. Iya nih saya juga pernah ya menanyakan ini nih ke dokter yang dia spesialis kedokteran olahraga gitu. Terus dia bilang gini Bu, yang namanya olahraga itu harus terukur gitu dan teratur gitu. Terukur itu ada yang bisa kita monitor heart rate-nya. Heart rate-nya itu kayak nadi ya. Kan kalau misalnya kita dalam kondisi istirahat, nadi kita tuh sekitar 60 sampai 80 kali per menit gitu. Tapi ketika olahraga diharapkan nadinya itu meningkat gitu. Bisa sampai 80% dari 60 sampai 80% dari nadi maksimum ya. Yang misalnya kalau nadi maksimum kan nanti ada hitungannya ya. Kalau untuk kita nih, untuk kita mungkin sekitar 140-an gitu ya. Harus 140-an nadinya tuh, dan ketika diukur dan lamanya juga, intensitasnya juga ini cukup gitu ya. Jangan cuman ya ini naik nih 140 tapi pas lagi deg-degan misalnya ya, tapi kan sebentar gitu ya. Beda kalau olahraga dia 15 menit 20 menit nadinya terjaga di 140 gitu ya ketika kita jalan cepat gitu ya. Nah sementara kan kalau kita lagi kerjaan rumah, kita nggak bisa mantau itu ya kan. Kalau saya sih ya kadang-kadang kan malah jeda-jeda ya, ada apa pindah dulu ke ini, apa pindah dulu, jadi memang nggak bisa terukur ya, walaupun sebenarnya capek sih. Tapi makanya yang membedakan olahraga sama kerjaan rumah tuh, kalau habis olahraga kita tuh rasanya bugar gitu ya, sementara kalau habis kerjaan rumah adanya capek badan gitu ya. Mungkin karena beda, karena ketika kita ngerjakan kerjaan rumah kita tuh belum mencapai nadi yang optimal ya untuk mencapai
supaya tubuh kita tuh jadi bugar gitu. Nah terus malah kalau kata dokter itu ya, kedokteran olahraga itu dia malah bercanda, nggak ada Bu kerjaan rumah tuh masuk dalam istilah olahraga gitu. Makanya dia nggak dilombain ya di SEA Games, di Olimpiade tuh nggak ada ya cabang olahraga pekerjaan rumah. Bercandaannya dia gitu ya. Kan kalau kita pinginnya kan kalau bisa mah dihitung gitu ya untuk aktivitas-aktivitas seperti itu gitu. Tapi kalau mau kita akalin mungkin ya naik turun tangga tuh bisa tuh. Naik turun tangga 5 menit, 10 menit itu kan juga udah ini ya lumayan capek gitu. Nadinya juga cepat naik gitu. Nah, itu cuma hati-hati buat yang ada masalah di lutut gitu. Mungkin itu nggak disarankan. Kalau untuk turun tangganya gitu ya. Kalau naiknya mungkin dia bisa lebih kuat gitu. Tapi ketika turun maka akan ada high impact ya untuk di lututnya. Sebetulnya kalau untuk olahraga yang berhubungan dengan osteoporosis ini disarankan yang kita tuh melawan gravitasi gitu. Misalnya seperti jalan, jogging, kemudian itu ya naik turun tangga. Nah, kalau untuk sepeda atau berenang itu nggak termasuk malah untuk memberi tekanan ke tulang kita gitu. Katanya begitu, Bu. Jadi belum optimal denyut jadinya kita udah istirahat, udah diem dulu gitu. Jadi banyak jedanya memang betul. Ya mungkin bagi yang lain ada yang penasaran ingin mengajukan pertanyaan, boleh raise hand atau langsung open mic atau ini udah ada pertanyaan ya di kolom chat. Ada dari Almira, dari Ibu Dwi ya ini ya, makanan yang tepat untuk menguatkan tulang apa ya dok? Untuk menguatkan tulang berarti kan kita cukupkan kebutuhannya ya. Apa aja sih yang memang dibutuhkan untuk pembentukan tulang? Yang pertama itu memang kalsium gitu ya. Kalsium yang tadi kita bisa dapatkan tuh dari susu, kemudian dari sayuran hijau. Kalau dokter gizi itu menyarankan paling tidak kita itu ada dalam makanan kita tuh ada porsi sayur yang jumlahnya mungkin kurang lebih 1 cup gitu ya, untuk kebutuhan bukan cuma kalsium tapi kebutuhan yang lain juga gitu ya, vitamin, mineral gitu. Nah kemudian juga ada banyak di ikan laut tadi ya, ikan laut tuh banyak kandungan kalsiumnya dan kacang-kacangan. Tapi juga kita jangan lupa selain kalsium kita butuh vitamin D, makanya makanan-makanan yang menjadi sumber vitamin D juga nggak boleh luput ya kita makan ya, seperti misalnya tadi kuning telur gitu ya, kemudian juga yang tadi ya ikan laut yang berlemak gitu ya, ikan tuna, ikan yang besar biasanya, ikan kakap gitu. Kemudian juga oh ya nih yang kelupaan ini ya, vitamin D itu juga terbentuk ketika kita berjemur gitu. Berjemur si sinar matahari ini mengaktifkan vitamin D yang di dalam tubuh kita belum aktif jadi menjadi aktif gitu. Jadi berjemurnya mungkin nggak perlu terlalu lama ya, sekitar 10-15 menit itu cukup sebetulnya kita kena terpapar matahari gitu ya. Baik, mana Ibu Dwi sudah terjawab, halo? Atau ada yang ingin ditanyakan lagi, Bu Dwi? Kita lanjut saja ke pertanyaan berikutnya, Ibu Zeta. Selain makanan yang baik, apakah perlu mengkonsumsi tablet atau kapsul kalsium setiap hari, khususnya untuk di atas 50 tahun ke atas usianya? Memang sangat ini ya, di pasaran ini sangat banyak gitu ya, penawaran suplemen berupa kalsium gitu ya, entah bentuknya dia pil atau yang kayak tablet yang kayak Chewy ya, kayak UV gitu ya, kan ada juga gitu. Nah ternyata kalau saya baca-baca ya dari literatur itu belum tentu katanya Bu, belum tentu kandungan yang jumlahnya sekian gitu ya, 500 mg dalam suplemen itu diprosesnya sama dengan kalsium yang kita dapatkan dari sumber makanan langsung gitu. Begitu katanya. Jadi bisa jadi karena prosesnya beda,
kita nggak bisa jamin manfaatnya gitu. Apakah dia akan nanti bermanfaat untuk pembentukan mineral di tulang kita gitu. Ibaratnya gini ya, kasih contohnya. Misalnya kita membangun sebuah rumah gitu ya, kan kita perlu batu bata ya untuk membangun dindingnya. Nah, kalsium suplemen itu dianalogikan dengan kita dapat nih batu bata, tapi batu batanya numpuk di ruang tamu. Gitu. Dia nggak ngebikin dinding-dinding rumah gitu. Jadi asupannya banyak, tapi secara fungsi belum tentu memberikan efek yang sama dengan sumber kalsium yang kita makan dari makanan-makanan sehari-hari gitu. Jadi kalau di literatur yang ke akademik ya, akademik itu biasanya mereka akan bilang apa suplemen terbaik suplemen kalsium terbaik gitu ya, yang bisa kita pakai, mereka akan bilang nggak ada gitu ya. Beda lagi dengan kalau informasinya kita dapat dari pabrik-pabrik farmasi gitu ya, mereka pasti akan menjelaskan tentang manfaat kalsium. Memang iya gitu ya, kalsium itu memang bermanfaat untuk pembentukan tulang, tapi kalsium yang disebutkan dalam keterangan-keterangan adalah kalsium yang didapat dari sumber makanan langsung gitu. Nah, kita masih banyak sih penelitiannya, mungkin akan terus berkembang ya. Cuma sejauh ini yang saya baca, kalsium yang didapatkan dari suplemen itu belum tentu memberikan efek yang sama dengan kalsium yang sumber dari makanan. Jadi untuk benefitnya kita masih tanda tanya gitu. Makanya akhirnya kuncinya ya memang kita nggak boleh istilahnya picky ya. Picky itu pemilih gitu ya dalam hal makan gitu. Jadi kita pastikan makanan-makanan yang kita makan itu memang high nutrisinya lengkap gitu ya. Kemudian juga cukup jumlahnya, tidak kurang dan tidak lebih. Bu Zeta, gimana? Udah terjawab? Aku masih penasaran, mau tanya lagi? Gini Bu Dokter, jadi kalau misalnya saya lihat jawaban tadi, kalau misalnya kita minum kalsium sebaiknya dihentikan ya. Mungkin kita lebih fokus ke makanan, ke kualitas makanan aja ya Bu ya? Iya, pada orang-orang yang sehat. Jadi pemberian suplemen kalsium itu tidak semua orang butuh gitu ya. Tapi bisa jadi ada yang memang membutuhkan kalau nanti ada kondisi-kondisi tertentu, misalnya pada orang-orang yang dietnya vegan ya. Vegan itu kan dia bahkan susu pun dia nggak minum ya, susu sapi ya, yang dia minum kan susu almond, susu yang dari tumbuhan gitu ya. Kemudian juga pada orang-orang yang punya penyakit pencernaan, orang-orang yang punya penyakit pencernaan, nah ini dia ada masalah ketika asupan kalsiumnya itu sebetulnya udah cukup, tapi nggak diserap dengan baik ke tubuhnya karena ada gangguan pencernaan. Nah itu kan berarti akhirnya juga kurang gitu ya. Kemudian ada juga pada kondisi orang-orang yang memang dia butuh banyak protein dan sodium, natrium ya. Jadi atlet-atlet ya yang dia mau membentuk otot gitu, asupan proteinnya akan banyak gitu ya, juga termasuk sodiumnya. Nah ini ada efek nanti pengeluaran kalsium yang tinggi dari badannya, dia butuh asupan suplemen kalsium gitu. Atau pada orang-orang yang memang tadi disebutkan yang tidak bisa menghindari pengobatan steroid gitu, yang menyebabkan dia mau nggak mau asupan kalsium di tubuhnya tuh akan terus cepat berkurang gitu Bu. Jadi kalau dalam kondisi yang sehat gitu ya, kita masih bisa siasati dengan dari makanan, bahkan itu lebih baik gitu sebetulnya kalau dokter-dokter gizi ya mengatakan seperti itu gitu. Gimana Bu Zeta? Sudah cukup. Cukup, alhamdulillah. Selanjutnya ada pertanyaan dari Ibu Fitri. Untuk usia yang lebih dari 30 tahun, bagaimana upaya kita untuk menghindari osteoporosis? Ya, prinsipnya sih kita cukupkan asupan gitu ya. Kita berusaha mempertahankan kondisi tulang kita dengan beraktivitas yang baik ya, aktivitas fisik dan olahraga. Kemudian kita mencegah, menghindari kebiasaan yang buruk gitu. Misalnya tadi ya rokok, alkohol, terus juga tambahannya tuh ya walaupun memang nggak
sekuat rokok dan alkohol itu ya, makanan-makanan yang bisa memancing kalsium itu terbuang dari tubuh kita, kayak soft drink, terlalu banyak gula, terlalu banyak garam gitu, seperti itu. Bu Fit, ada yang mau ditanyakan lagi, Bu Fit? Ya berarti asumsi saya kan tadi kalau usia 30 tahun berarti itu pertumbuhan tulang kita berhenti. Nah, berhenti juga usaha. Tapi kalau umpamanya tadi kita ngerjain apa yang dipaparkan sama dokter ya, dari pola makan, pola hidup, itu kita minimal bisa mempertahankan. Iya, Nah, kita kalau memperlama proses. Oh gitu. Terus kalau menambah, ada nggak kemungkinan setelah 30 tahun itu kita menambah? Biasanya menambah ini kalau kasusnya dia sudah terjadi kekurangan, Bu, osteopenia. Kalau kondisinya masih oke, nggak perlu ditambah. Jadi membuat lama proses pengambilan mineralnya itu ya, Dok ya. Jadi kayak di tulang tuh kayak apa ya, cadangan kalau misalnya udah habis kita tidak pola makan atau tidak ada olahraga, kekurangan mineral baru mengambil dari itu ya, Dok, gitu. Iya, mempercepat sebenarnya sih proses pengambilan itu tetap ada. Ya, tetap ada. Karena kan memang itu tadi yang di awal ya, ada proses menyimpan, proses mengambil gitu. Cuma kalau misalnya asupan kita kurang, pengambilannya jadi lebih cepat gitu, Bu. Kayak itu kan cadangan tadinya ya, kalau dalam tabungan tuh kayak dana cadangan gitu. Kalau misalnya sehari-hari kita kurang, ya mau nggak mau kita ambil dari cadangan. Cepat jadi istilahnya jadi minus ya, Dok ya. Jadi kalau umpamanya kita nih udah 10 nih, terus kita kalau nggak mempertahankan pola hidup yang baik, berarti kita bisa -3, -2 gitu kan. Minimal kita harus kerja untuk mengurangi minusnya itu gitu. Logikanya gitu sih, Dok. Iya nggak sih, Dok? Apa gimana? Mati lagi ya? Ya. Iya, mohon maaf ya. Karena saya lokasinya jauh dari ini WiFi. Ya, sama Dok. Saya juga kurang baik nih internetnya. Iya. Udah cukup ya, Bu Fitri? Udah kayaknya, ya. udah. Ini Bu Dwi lagi nih. Di usia 40 kadang kita merasakan ada bagian-bagian tulang yang agak nyeri, terutama di sendi. Apa itu termasuk gejala osteoporosis? Nah, ya ini juga banyak ya kasusnya ya. Bangun tidur kok sakit tumit gitu kan ya. Terus tangan nggak bisa buat resletingin belakang. Kalau ini beda, bukan osteoporosis biasanya. Karena kan tadi ya kita udah sempat bahas ya, osteoporosis itu nggak bergejala, makanya disebutnya silent disease gitu. Nggak menunjukin gejala sampai tiba-tiba patah tulangnya gitu. Nah, kalau yang suka nyeri-nyeri itu biasanya kita sebutnya osteoarthritis. Jadi dia ada peradangan di sendi gitu. Itu sama sih proses penuaan juga gitu. Nah, itu mungkin nantilah ya kapan-kapan bisa kita bahas ya, Bu ya. Dok. Beda lagi soalnya itu. Asam urat nggak sih, Dok, itu? Belum tentu. Bisa jadi asam uratnya kondisinya baik. Untuk mengetahui kalau kita kena osteoporosis itu harus pengecekan yang lebih ini ya, Dok, ya kayaknya ya. Nah, iya betul nih. Tadi saya belum jelasin ya. Ya, alhamdulillah ada pertanyaan ini. Jadi kita bisa mengetahui osteoporosis atau tidaknya itu ada pemeriksaan. Dia namanya bone scan, Bu. Itu untuk diagnosa kan. Tapi saya pernah lihat ya, kalau ada beberapa seperti dia mau demo produk-produk kalsium ya, entah jual susu atau suplemen, dia suka bawa alat ya, yang kita berdiri di atasnya atau kita naruh kaki di atas itu, kemudian dia baca. Nanti dia ada muncul tuh nilai skornya gitu ya, di situ ditulisnya osteopenia atau apa gitu. Nah itu dia sistemnya caranya dengan US kayak ultrasound ya, kayak ultrasound gelombang. Kalau yang seperti itu tuh yang suka dibawa-bawa portable. Itu paling untuk screening, tapi dia nggak mendiagnosa, nggak bisa dijadikan standar diagnosa hasil dari ultrasound yang portable itu. Kalau yang dijadikan diagnosa, yang biasa dipakai di rumah sakit itu namanya DEXA. Dia kayak apa sih
X-ray ya, kayak di tempat kalau kita ronsen seperti itu, nanti akan tubuh kita itu akan di-scan gitu ya, terutama di 3 titik. Biasanya yang diperiksa itu di pergelangan tangan yang kiri, kemudian di tulang belakang dan di panggul di sebelah kiri. Kenapa 3 titik itu? Karena setelah diteliti itu yang paling cepat mengeropos gitu. Makanya di situ yang dinilai. Nanti akan keluar skornya tuh minus berapa. Nanti akan ada interpretasinya masuk. Maka osteopenia tuh jadi ini proses belum sampai osteoporosis tapi ini udah kayak lampu kuning gitu ya. Perlu treat yang lebih optimal gitu ya ketimbang kalau normal aja gitu. Itu udah mulai banyak sih saya ini ya tahu ya di rumah sakit itu pemeriksaan scan bone itu ya untuk mengetahui osteoporosis. Kalau disarankan mah yang udah menopause lah terutama ya, yang udah menopause. Kalau yang karena masih cukup mahal ya, kalau nggak salah tuh range-nya tuh masih di atas 500 gitu sampai 800 itu biayanya gitu. Satu lagi ya dok, mau nanya lagi. Ya. Kata dokter itu kan osteoporosis itu kan tanpa bergejala. Terus kalau orang yang awam seperti kita ini, masa harus nunggu tulang kita patah dulu atau gimana? Terus apa ada pemeriksaan berkala, dan berkala itu teh setiap berapa bulan sekali atau berapa tahun sekali atau gimana dok? Pemeriksaannya bisa Bu dengan scan tadi, screeningnya. Screeningnya tuh yang paling bagus memang dengan DEXA ya. Kadang-kadang ada sih, kita suka lihat ya kalau di tempat yang saya sebutkan tadi ya, yang kayak timbangan tapi lebih besar dan bisa dibawa-bawa, itu ultrasound sistemnya. Nanti kita naruh tumit kita di situ, terus dibaca gitu ya. Oh ini tulangnya begini-begini, nanti ada hasilnya. Itu screening aja. Kalau yang lebih akurat untuk diagnosa, DEXA namanya. Seperti di ronsen Bu, seperti kayak di CT scan gitu ya, masuk ke dalam tabung gitu ya. Nanti di scan di daerah panggul, kemudian di pergelangan tangan sama di tulang belakang. Nah itu kalau sarannya sih paling nggak setelah kita menopause kita ada cek itu gitu, untuk melihat. Nanti berkalanya tergantung hasilnya gitu ya. Kan biasanya akan dibaca oleh dokter ortopedi, nanti dia akan kasih saran. Misalnya hasilnya bagus nih Bu, nanti aja kapan lagi periksa gitu. Kalau misalnya oh ini ada osteopenia nih Bu, nanti ada sarannya. Kemudian bisa dievaluasi lagi entah berapa lama, tergantung mungkin tingkat hasil ininya ya, osteopenianya, kekurangannya gitu. Nah ini nih kalau pada kasus-kasus yang seperti ini nih osteopenia udah jelas, bisa jadi dokter akan memberikan suplemen gitu. Tapi kalau buat kita yang memang kita juga nggak tahu ya butuh dari asupan kita cukup atau enggak gitu ya. Dan kalau seandainya asupan kita cukup, kita makan suplemen kan jadinya over berlebih. Tapi kalau seandainya kurang gitu ya, kalau dalam jurnal-jurnal itu ya disebutkan kita makan kalsium itu dari suplemen, bisa jadi hasilnya memang nggak sama dengan yang kita makan langsung dari makanan. Bukan berarti nggak pantang suplemen ya, enggak ya. Suplemen bisa jadi ada saat dibutuhkan gitu pada kondisi-kondisi tertentu. Misalnya yang waktu kalau kita hamil menyusui kan pasti dikasih ya sama dokter kandungan gitu. Karena memang itu kebutuhan kalsiumnya tinggi banget gitu ketika hamil ya, untuk pembentukan tulang bayinya, kemudian untuk organ-organ bayinya gitu ya, kemudian juga persiapan menyusui kayak gitu. Tapi maksud saya di sini kita tidak boleh merasa gampang, nggak akan osteoporosis, cukup dengan suplemen aja terus kita merasa udah cukup gitu. Ini kan yang seperti ini yang coba diluruskan gitu ya. Tidak semata-mata cukup mengkonsumsi suplemen kalsium mencegah tulang untuk terjadi osteoporosis gitu ya. Tapi juga diperlukan, yang penting itu justru makan makanan yang nutrisi baik dan berolahraga dan menjaga habit. Gitu. Ya. Gimana Bu Dwi? Iya, udah cukup. Terima kasih banyak.
Ini ada yang mau bertanya lagi? Enggak, ini ada door prize loh. Ini dari tadi yang bertanya masih panitianya ini. Boleh satu lagi. Yang lainnya belum nih. Mangga ibu-ibu yang Bu lain. Zeta. Sambil menunggu, mangga Bu Zeta. Gini dok, tadi dokter sempat bilang mengenai ada kemungkinan kalau misalnya over ya. Jadi bisa saja sebenarnya tanpa kita sadari kita tuh makan sudah bagus. Tapi untuk jaga-jaga kita makan juga suplemen kalsium misalnya. Kan kita nggak tahu sebenarnya kita kurang apa enggak. Nah tadi pas dokter bilang bisa terjadi over. Itu seperti apa kalau misalnya orang ternyata dia kebanyakan kalsium di badannya. Itu efeknya gimana? Efeknya ya, memang belum ada hasil yang pasti begini gitu ya Bu ya. Kan kalau penelitian tuh prosesnya panjang. Cuman yang saya baca ya dari ada beberapa jurnal yang menyebutkan ternyata berlebih kadar kalsium dalam darah itu berkorelasi ya. Kita belum bisa menyimpulkan itu pasti karena itu gitu ya. Tapi ternyata ada hubungan pada kejadian-kejadian seperti kayak batu ginjal gitu ya. Kemudian juga ada beberapa laporannya tuh polip di pencernaan ya, kolon ya, polip di kolon. Kemudian juga ada dari dokter jantung tuh mengatakan ada masalah di gangguan jantung gitu ya ketika berlebihan kalsium. Karena kerja otot jantung tuh memang ternyata sangat erat ya dengan kalsium gitu. Gitu Bu yang saya baca ya, mudah-mudahan tidak salah ya. Mungkin kalau misalnya butuh nanti saya boleh tuh saya lewat misalnya butuh referensinya ya. Cuma memang referensinya karena jurnal karena dari luar ya artikelnya jadi dalam bahasa Inggris sih. Jadi ternyata memang tidak boleh disepelekan ya ini pengetahuan kita mengenai makanan yang seimbang. Karena Iya, betul. Sebenarnya intinya di situ ya seimbang, cuman kadang-kadang kan kita lalai jadi sudahlah gitu atau tidak ya mengabaikan gitu, padahal itu justru penting karena intinya adalah di situ menu yang seimbang ya badan kita pasti kuat gitu ya. Iya betul. Saya sempat ya konsultasi dengan teman yang dokter gizi. Saya suka menyampaikan pertanyaan-pertanyaan dari pasien. Kita butuh asupan kolagen nggak sih? Kalau udah tua kan suka nanya gitu ya ibu-ibu. Kita butuh ini nggak? Terus kalau teman yang dokter gizi itu dia nyantai aja bilang kita tuh nggak butuh makan apa-apa asal dia bilang gitu ya. Dalam satu hari itu kita makan 3 kali ya porsi yang sesuai gitu ya, dan di dalam makanan itu komposisinya sudah harus ada karbohidrat, protein, dan sayur gitu. Sayurnya berapa banyak ya tadi yang saya bilang ya mungkin sekitar kurang lebih 1 cup gitu. Iya, makasih Dok. Lainnya juga ya selain kalsium juga mineral, vitamin ya. Enggak, ibu-ibu yang lain ada yang ingin ditanyakan lagi? Enggak, ibu-ibu. Ini nanti dospeknya buat panitia nih. Boleh langsung open mic-nya. Enggak. Iya. Dok, kalau misalnya pengeroposan tulang ini bisa terjadi sama yang anak muda gitu ya. Mungkin dengan kasus misalnya dulu waktu kecil, waktu bayi dia masih menyusui gitu. Terus orang tuanya itu meminum obat yang untuk penghancur tulang itu Dok, misalnya yang kena batu ginjal gitu. Nah, kayak gitu itu bisa terjadi nggak Dok? Gimana Bu? Waktu anak bayi misalnya waktu bayi itu kalsium gitu. Ya, ketika dia masih menyusui gitu, ibunya kan meminum obat penghancur tulang itu tuh karena ada batu ginjal misalnya kayak gitu. Maksudnya penghancur tuh. Ya, jadi obat ibunya penghancur batu bukan maksud tulang. Ya tadi saya penghancur batu ginjal ya. Maksudnya terus nanti anaknya yang disusuin bisa kekurangan kalsium enggak gitu ya? Oh enggak. Kan selama kebutuhan kalsium anaknya terpenuhi kan enggak. Oh gitu ya. Meskipun misalnya ada ciri-ciri dia suka cepat pegel gitu, berkegiatan sedikit cepat sakit itu apa itu ya Dok? Kalau itu ya
saya belum bisa memastikan ya, mungkin ada di anak-anak itu di usia remaja ya, fase pubertas, istilahnya ada growing pains ya. Growing pains itu dia pains, nyeri karena grow gitu, karena bertumbuh gitu, berkembang gitu. Jadi ketika ada penambahan di panjang tulang, massa tulang gitu, itu kadang-kadang suka timbul rasa nyeri pada anak-anak yang memang di usia grow gitu ya, usia mulai 12 tahun sampai 15 tahun gitu. Itu banyak kejadian yang seperti itu. Tapi kalau untuk memastikannya kita harus ada pemeriksaan khusus ya, memastikan apakah nyeri tulangnya karena itu atau karena yang lain gitu. Iya, baik dok. Ada yang ingin bertanya lagi atau langsung door prize nih Bu Fitri? Ya, mana nih Bu? Masa panitia doang? Jeruk makan jeruk ini nanti. Tadi Mangga. yang awal masuk siapa ya tadi Ibu? Yang pertama tadi Bu Mira. Bu Mira masih ada ya? Ini ada. Sempat keluar, masuk lagi. Tapi yang awal tadi Bu Mira. Halo Bu Mira. Ya Bu. Oh ada. Ya. Oke Bu Bu. Mira. Apa enggak Bu Fitri buat door prize? Ini terima kasih untuk ibu-ibu yang udah berkenan untuk ikut dalam acara kita Sister bulan ini. Untuk pemenang door prize ini 3 ya Bu Eva ya, kita kasih 3. Berarti yang pertama tadi untuk yang hadir pertama ya itu Bu Mira. Bu Mira nanti saya mungkin minta nomor telepon ya Bu di chat. Iya, mangga Bu. Iya. Jazakillah khairan katsiran. Iya, sama-sama Bu. Terus yang kedua, yang ketiga, yang kedua Bu Dwi ya, Bu? Yang nanya. Ya. Aku dapat. Ya. Terus yang ketiga Bu Zeta. Bu Zeta yang itu, yang ini ngasih door prize juga kan? Kayaknya udah 2 aja ya, 2 ya, aja udah, nanti. 2. Oke, ya. Berarti Bu Mira sama Bu Dwi. Iya. Iya, Bu. Alhamdulillah. Bu Dwi. Jazakillah. Bu Dwi dilempar aja Bu itu. Nah, kenapa? Dilempar gimana? Iya kan boleh deket nggak apa-apa? Bu. Iya deket Bu, langsung aja. Enggak deh Boleh, Bu, boleh. enggak diantarin. Untuk Bu Mira ya Bu, jangan lupa nih Bu, minimal nomor teleponnya di chat Bu. Udah. Ya. Apa saya perlu ngasih nomor telepon, nomor rumah, alamat? Nomor rekening Bu. Nomor Maklum Bu Eva, Bu Fitri kan sekarang rumahnya jauh. Aduh, gitu. Jadi saya teh mau Ayo. Bu Mira, ditunggu nih Bu nomor teleponnya. Oh iya Bu. Di chat atau mau disebutin aja, saya catat deh Bu. 0812. Iya. Iya Bu. 24 20 Iya. 612. 612. 0812. Iya. 2420. Iya. 612. Iya betul. Oke. Ya, makasih Bu Mira. Nanti saya hubungin ya. Iya sama-sama Bu. Untuk Terima kasih. alamatnya. Ya, sama-sama. Oke Bu, udah itu aja Bu Eva. Ditutup aja. Alhamdulillah kalau tidak ada yang bertanya lagi ini ya. Baik, teteh-teteh semuanya, seiring dengan selesainya pembagian door prize barusan ya, maka berakhir pula acara kita pada sore hari ini. Mudah-mudahan apa yang sudah dipaparkan oleh Dr. Lina tadi bisa memberikan manfaat. Mungkin yang tadinya kita kurang merawat atau tidak tahu bagaimana cara menjaga kesehatan tulang, setelah menyimak materi tadi, mudah-mudahan kita lebih aware lagi
tentang kesehatan tulang kita ini. Terima kasih juga kepada Dr. Lina yang sudah berbagi ilmu lagi. Jangan bosan ya, Dok. Insya Allah ya, Bu. Mudah-mudahan Dr. Lina dan keluarga selalu diberikan kesehatan, diberikan kelancaran dan kemudahan untuk semua urusannya ya, Dok ya. Amin. Terima kasih juga kepada teteh-teteh semua yang sudah meluangkan waktunya, yang sudah hadir, yang sudah antusias dari awal hingga akhir. Terakhir saya mohon maaf apabila ada kata-kata atau sikap saya yang tidak berkenan. Mohon dimaafkan. Kita tutup saja acara kita ini dengan membaca hamdalah 3 kali. Alhamdulillah. Amin. Istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, 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 dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dokter Lina, kita boleh minta itunya nggak, Dok? PPT-nya? Oh, boleh. Ntar saya kirim ya ke WA ya. Oke, makasih, Dokter. Sama-sama. Ya, Assalamualaikum. Mohon maaf lahir batin ya. Sama-sama. Maaf lahir batin. Rekod. Nggak foto-foto dulu.